Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ada sukacita? Tetap bersemangat? Iya, meskipun di rumah kita tetap bersemangat ya. Nah, pada saat ini bersama Kak Diki, kita akan bersama-sama sekolah minggu online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kita awali dengan kita bersama-sama, yuk kita menyanyikan lagu Jesus Love Me. Nah, adik-adik, ayo kita sambil gerak biar bersemangat. Dengerin ya lagu berikut ini dan kita nyanyi bersama-sama. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ya, tadi udah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Nah, jadi yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Kak Diki ajak kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami pada malam hari kami bisa beristirahat dan kami bangun di pagi hari dengan penuh semangat, dengan tubuh yang sehat. Jikalau sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang berkati, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Kak Diki mau cerita. Cerita tentang apa? Ayo, tahu nggak? Kak Diki mau cerita tentang cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, apa itu? Ada yang tahu nggak adik-adik? Jemaat mula-mula itu. Nah, jemaat mula-mula itu adik-adik adalah orang Kristen pertama. Orang Kristen pertama di zamannya para murid. Nah, kalau misalnya di rumah, misalnya nih adik-adik punya saudara, punya kakak atau punya adik, kan di situ ada tuh siapa yang menjadi anak pertama, siapa yang menjadi anak kedua. Ya sama, kita sebagai orang Kristen ternyata ada juga yang pertama itu siapa. Mau tahu nggak adik-adik? Mau tahu nggak bagaimana dulu orang Kristen pertama itu hidupnya gimana sih? Sama nggak sih kayak kita yang hidup di saat ini? Nah, dengerin ya kisahnya, ceritanya. Ya, adik-adik bisa lihat di gambar sini ya. Nah, jadi dikisahkan adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus itu berjanji kepada para murid bahwa mereka akan diberikan karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus akan datang dan mengurapi mereka. Nah,
Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, beberapa hari kemudian, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus adik-adik ke para murid. Jadi dikisahkan ada angin yang besar, lalu tiba-tiba ada seperti lidah, seperti api adik-adik yang turun menaungi para murid ini. Wah, ini lidah apinya nih. Wah, seketika itu juga mereka dikaruniakan oleh Roh Kudus. Apa yang karunianya? Nah, kita lihat kisah berikutnya. Nah, jadi adik-adik, para murid itu oleh Roh Kudus itu diberikan kemampuan untuk dapat bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Tadinya mereka takut. Aku takut menceritakan Tuhan Yesus ke orang banyak. Namun karena ada Roh Kudus yang turun kepada mereka, akhirnya mereka diberikan kemampuan, keberanian untuk mengisahkan, bercerita tentang Tuhan Yesus ke orang banyak. Mereka berkata ke orang banyak, "Hai saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan kita yang baik. Ia sungguh mengasihi kita. Dia meskipun telah menderita dan mati di atas kayu salib, namun Ia telah bangkit dan dosa-dosa kita telah diampuninya." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, para murid menceritakan kepada orang banyak tentang Yesus itu. Dan bagaimana respon dari mereka? Kita lihat kisah berikutnya. Dikisahkan berikutnya, orang yang mendengarkan kesaksian cerita dari para murid itu, mereka bersuka cita. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat mereka, dan juru selamat kita semua. Akhirnya mereka bersedia untuk membaptiskan diri mereka sebagai tanda bahwa mereka sebagai pengikut Kristus. Dan dikatakan adik-adik, ada sekitar 3.000 orang. 3.000 orang yang dibaptis. Banyak gak adik-adik? Banyak ya. Jadi ada banyak orang yang mendengarkan kesaksian cerita tentang Tuhan Yesus dari para murid, dan mereka lalu menjadi pengikut Kristus. Nah, mereka inilah yang disebut dengan orang-orang Kristen pertama. Jadi ini ada sekitaran 3.000 adik-adik. Banyak ya, gak sedikit. Nah, mau tahu nggak kisah berikutnya? Bagaimana sih cara hidup orang Kristen saat itu? Nah, dikisahkan adik-adik, jemaat Kristen pada saat itu, orang-orang Kristen pertama, mereka itu tiap hari berkumpul bersama, mereka bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Nah, kayak kita juga tiap hari juga memuji, memuliakan Tuhan. Pada saat ini juga kita juga memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, mereka juga adik-adik juga berkumpul, mereka tuh bertekun bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mereka tuh sangat mengasihi Tuhan, mereka rindu sama Tuhan, sehingga mereka selalu ingin mendengarkan firman Tuhan, bertekun. Dari situ mereka percaya, mereka sadar bahwa firman Tuhan itu baik untuk mereka. Nah, itu mereka berkumpul bersama, bersuka cita. Dan selanjutnya mereka juga adik-adik, nah mereka juga berdoa adik. Mereka itu juga selalu menjaga relasinya. Mereka bersekutu, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan doa itu mereka juga berdoa kepada Tuhan untuk teman-temannya, saudara-saudaranya yang kesusahan. Jadi ada saudara-saudaranya yang kesusahan, ada yang kesulitan, dan mereka berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolong saudara-saudaraku, semoga mereka dikuatkan, mereka dapat sembuh. Nah, mereka tuh selalu berdoa adik-adik bersama-sama. Dan juga, nah berikutnya kita lihat, wah, mereka itu juga saling berbagi, saling mengasihi. Mereka itu lihat di sini ada yang membawa roti, ada yang membawa pakaian. Di situ mereka saling berbagi adik-adik. Mereka kalau ada roti itu dibagikan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Kalau nggak ada yang kekurangan, kalau ada yang kekurangan pakaian, mereka juga berbagi pakaian. Kalau mereka ada berkat, berkatnya nggak untuk diri sendiri,
tapi berkat itu juga dibagikan kepada sesamanya. Nah, jadi dikasih Tuhan, dari cerita yang kita dengar bersama-sama tentang jemaat mula-mula, tentang orang Kristen pertama, cara hidupnya itu sungguh indah ya. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua, yuk mari yang pertama kita mengasihi Tuhan. Nah, sebagaimana jemaat Kristen mula-mula tadi, mereka sangat mengasihi Tuhan. Nah, Kak Diki percaya bahwa adik-adik pun juga mengasihi Tuhan. Terus caranya bagaimana sih kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Nah, caranya mari kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga selalu bertekun mendengarkan firman Tuhan. Pada hari Minggu ini, adik-adik sekolah minggu kan juga bertekun nih mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu wujud dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa kita juga mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang tua kita mengasihi saudara kita mengasihi teman-teman kita. Nah, itu adalah wujud cinta kasih kita kepada sesama kita. Tadi dikisahkan kalau misalnya ada yang kesusahan, ada yang bersedih, jemaat mula-mula itu orang Kristen pertama mereka berdoa memohon kepada Tuhan supaya saudara-saudaranya itu dapat dikuatkan, dipulihkan. Nah, kita bisa melakukannya adik-adik. Kalau misalnya nih ada yang kesusahan, berduka, nah adik-adik bisa berdoa. Misalnya ada teman-temannya yang kesusahan, adik-adik teringat, bisa berdoa. Kalau orang tuanya sedang kesusahan, ada masalah, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, di situ juga kita juga diajak untuk berbagi. Jangan jadi anak yang pelit. Kalau apa-apa nggak mau peduli terhadap sesamanya. Kalau ada berkat, yuk mari kita berbagi kepada sesama. Apa itu berkat Tuhan? Ada banyak. Misalnya nih, kalau adik-adik memiliki kemampuan, talenta untuk bermain musik, nah itu bisa dibagikan kepada sesamanya melalui misalnya diajari, ataupun adik-adik juga bisa berbagi tentang pengalamannya. Misalnya bisa bercerita tentang apa, adik-adik bisa berbagi kesaksian kepada teman-temannya, kepada keluarga. Nah, itu banyak sekali adik-adik berkat-berkat Tuhan. Gak cuman berkatnya itu berkaitan dengan berkat makanan, tapi juga banyak sekali talenta-talenta kita itu juga berkat Tuhan yang dapat kita bagikan kepada sesama kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada ayat indah yang dapat kita hafal dan kita renungkan bersama. Yuk kita buka Alkitab kita. Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-44. Nah, adik-adik bisa dibuka, bisa di-pause dulu misalnya videonya, lalu dibuka, kita akan membacanya secara bersama-sama. Ya, kalau udah, yuk mari kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, demikian adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang dapat disampaikan dan kita terima pada saat ini. Semoga bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi motivasi kita untuk kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas firman yang telah kami terima, kami baca pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang mengasihi Tuhan, begitu juga anak-anak yang mengasihi sesama kami. Kami mengasihi orang tua kami mengasihi saudara-saudara kami, dan kami mengasihi teman-teman kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami, misalnya pada saat ini sedang kesusahan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan berkati segala talenta,
segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pun dapat membagikannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan atas persekutuan, cinta kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami, kepada keluarga kami. Kiranya kami selalu bisa merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini kita sedang di rumah, kita harus tetap semangat. Kita tetap mengingat kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahwa kita adalah tetap satu saudara. Meskipun di rumah masing-masing, kita selalu mengingatnya. Kayak lagu berikut ini nih, lagunya dalam Tuhan kita bersaudara. Kita akan menyanyi bersama-sama, kita mengingat bahwa kita semua adalah satu saudara. Kita tetap semangat untuk saling mengasihi dan berbagi. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kasih Tuhan, ibadah sekolah minggu online pada hari ini bersama Kak Diki sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.